Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridah Hidayati, JGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Pakis Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pemaparan kita kali ini akan membahas tentang pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, dan keterkaitan antar materi. Tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan dan refleksi materi modul 2.3. A. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. A.1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Grand 1999. Tujuan coaching adalah menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki dan membangun kemitraan yang setara dan coachee sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya menghantarkan melalui mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan. Coachee lah yang membuat keputusan sendiri. Ada 4 paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching ada 3. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Kemitraan. Proses kemitraan berarti menempatkan coach dan coachee dalam posisi sejajar, saling menghargai dan menghormati. Kondisi ini memiliki implikasi di mana coach tidak dalam posisi untuk menggurui coachee, tetapi coach bersama dengan coachee berkolaborasi dalam mencapai tujuan dari sesi coaching. Hal ini dapat membuat coachee menjadi lebih terbuka sehingga proses eksplorasi pemikiran coachee dapat dilakukan secara maksimal. Proses kreatif berarti keleluasaan mengembangkan ide-ide dan gagasan secara bebas. Seorang kreatif adalah orang yang berani mengambil resiko. Seberapa besar resiko yang akan diambil tergantung seberapa besar sesungguhnya kualitas kreativitas yang dilakukan. Seseorang yang berani mengambil resiko, tentu saja usahanya akan lebih dapat berkembang maju, kini dan ke depan. Proses kreatif ini yang akan melahirkan inovasi, baik yang bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama. Memaksimalkan potensi. Memaksimalkan potensi adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dibutuhkan.
Kehadiran penuh atau presence merupakan kemampuan untuk sepenuhnya fokus pada coaching, tanpa prasangka atau penilaian. Coach yang hadir penuh akan menunjukkan sikap terbuka, ingin tahu, dan menghargai. Kehadiran penuh juga membantu coach untuk membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan coach. Kehadiran penuh dapat dilatih dengan berbagai cara, salah satunya dengan latihan stop dan mindful listening. Mendengarkan aktif merupakan kemampuan untuk mendengar secara penuh dan memahami pesan yang disampaikan oleh coach. Coach yang mendengarkan aktif akan menunjukkan sikap memperhatikan, mengulangi apa yang didengar, dan mengajukan pertanyaan untuk mengerjakan. Untuk mendengarkan aktif dapat menggunakan teknik rasa. Rasa adalah receive, acknowledge, summarize, dan ask. Teknik ini digunakan untuk mendengar aktif terhadap apa yang disampaikan coach, menerima semua informasi, dan menangkap kata kunci yang diucapkan berulang-ulang. Lalu beri tanda atau sinyal bahwa coach memahami apa yang diutarakan tersebut, dan rangkum untuk memastikan pemahaman yang sama. Dari hasil merangkum tersebut, ajukan pertanyaan mendalam yang dapat membuat coach merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan sendiri potensi yang ingin dicapai. Mengajukan pertanyaan berbobot merupakan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang mendorong coach untuk berpikir lebih dalam, menemukan jawaban sendiri, dan mengambil tindakan. Pertanyaan berbobot biasanya bersifat terbuka, menantang, dan mengundang refleksi. Alur yang digunakan dalam coaching adalah alur Tirta, yang merupakan singkatan dari T tujuan. Di dalam tahap ini, seorang coach akan menanyakan tentang tujuan sebenarnya yang ingin diraih coach. Pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah, apa rencana pertemuan ini? Apa tujuannya? Apa definisi tujuan akhir yang diketahui? Apakah ukuran keberhasilan pertemuan ini? Identifikasi. Di dalam tahap identifikasi, seorang coach mengajukan beberapa penggalian informasi seperti kesempatan apa yang Anda miliki saat ini, apa kekuatanmu dalam mencapai tujuan. Jika dibuat skala, kira-kira Anda berada di posisi berapa untuk mencapai tujuan tersebut? Peluang apa yang Anda dapatkan? Kira-kira hambatan apa yang kemungkinan akan menghalangi Anda dalam meraih tujuan? Solusi apa menurutmu yang terbaik? R. Rencana aksi. Pada tahap rencana aksi, seorang coach merancang aksi dengan sejumlah pertanyaan seperti, apa rencana Anda dalam mencapai tujuan? Adakah prioritas yang Anda miliki? Apa strategi untuk mencapai tujuan? Bagaimana jangka waktu yang Anda perlukan? Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Anda? Bagaimana cara Anda mengatasi dan mengantisipasi berbagai hambatan yang kemungkinan datang? Dan TA, tanggung jawab. Di tahapan akhir coaching, seorang coach mengarahkan coach dengan pertanyaan seperti apa komitmen Anda terhadap rencana? Siapa dan apa yang dapat membantumu dalam menjaga komitmen? Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan dan kualitas guru yang diharapkan untuk berkembang juga termasuk di dalamnya
supervisor dengan paradigma berpikir seorang coach akan senantiasa menjadi mitra pengembangan diri bagi guru dan rekan sejawatnya demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Percakapan antara supervisor dan para guru senantiasa memberdayakan sehingga setiap guru dapat menemukan potensi dan meningkatkan kompetensi yang ada pada setiap individu. Supervisi akademik menjadi bagian dalam perjalanan seorang pendidik menuju tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid dan membawa setiap murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi 1. Kemitraan, yaitu proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif, yaitu bertujuan mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif, yaitu data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. 6. Berkesinambungan. Dan 7. Komprehensif, yaitu mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Siklus dalam supervisi akademik pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Proses tindak lanjut yang meliputi refleksi, perencanaan, pengembangan diri, dan pengembangan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. A.2. Emosi-emosi yang disarankan terkait dengan pengalaman belajar. Yang pertama adalah cemas. Sebelum mempelajari modul ini, saya cemas jika saya tidak dapat mempelajari materi ini dengan baik. Yang kedua adalah tertarik. Setelah masuk alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep, saya tertarik untuk belajar materi ini. Dan yang berikutnya adalah gembira. Saya merasa gembira ketika dapat mempraktikkan coaching dan supervisi dengan rekan CGP yang lain. Dan yang terakhir adalah optimis. Saya optimis dapat mengaplikasikan coaching dan supervisi akademis di sekolah saya. A.3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya mampu bekerja sama dengan baik ketika melakukan praktik coaching dengan alur tirta dalam ruang kolaborasi. Untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual, saya dapat praktik supervisi dengan rekan CGP dengan bergantian menjadi supervisor, coach, dan coaching. A.4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dengan rasa dan mengajukan pertanyaan berbobot dari kata-kata kunci yang didapatkan sehingga proses coaching dapat berjalan secara kreatif dan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki coach. A.5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul ini, saya dapat mempraktikkan coaching dalam supervisi, baik menjadi coach, coachee, maupun supervisor. Dalam melaksanakan coaching, perlu memperhatikan paradigma dan prinsip coaching serta meningkatkan kompetensi coaching yang harus dilatih terus-menerus. B. Analisis implementasi dalam konteks CGP. B.1. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah, seorang pemimpin pembelajaran dan sekolah perlu menghidupi paradigma berpikir yang memberdayakan bagi setiap warga sekolah dan melihat kekuatan-kekuatan yang ada dalam komunitasnya. Melalui supervisi akademis,
Potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sekolah. Dan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi. B.2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight. Coaching dalam supervisi akademik sangat erat kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang penting untuk diterapkan di sekolah sehingga tujuan pendidikan dapat terwujud. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka guru harus mempunyai kompetensi pemimpin pembelajaran. Salah satu cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru adalah dengan melakukan supervisi akademik dengan menggunakan keterampilan coaching. B.3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal JGP, baik tingkat sekolah maupun tingkat guru. Tantangan yang dihadapi adalah pelaksanaan supervisi akademis di sekolah yang belum menggunakan keterampilan coaching. Selain itu, supervisi akademis yang dilaksanakan hanyalah menilai guru tanpa adanya tindak lanjut untuk pengembangan diri guru. B.4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, sosialisasi terhadap semua guru terkait dengan supervisi akademik menggunakan keterampilan coaching. Yang kedua, berbagi praktik baik dengan memberikan contoh coaching pada supervisi akademik. Yang ketiga, melakukan supervisi akademik dengan menggunakan keterampilan coaching. C. Membuat keterkaitan antar materi. C.1. Pengalaman masa lalu. Selama saya menjadi guru, saya pernah beberapa kali disupervisi oleh rekan sejawat dan kepala sekolah. Pada saat itu, yang dilakukan ketika supervisi adalah mengumpulkan perangkat ajar dan juga observasi di dalam kelas. Percakapan-percakapan yang seharusnya dilakukan ketika pra-observasi dan pasca-observasi tidak dilaksanakan, sehingga tidak ada pengembangan kompetensi guru yang seharusnya merupakan tujuan dari supervisi akademik yang dilaksanakan. C.2. Penerapan di masa mendatang. Pada masa yang akan datang, kegiatan supervisi harus digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru. Supervisi akademik dilakukan dengan menggunakan keterampilan coaching yang pelaksanaannya harus memperhatikan paradigma dan prinsip coaching. C.3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, materi yang dipelajari adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan melihat kesiapan belajar, minat, profil, dan juga lingkungan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan untuk mengakomodasi dan memaksimalkan potensi murid agar pembelajaran di kelas menjadi lebih bermakna dan menyenangkan serta berpusat pada murid. Hal ini selaras dengan coaching. Proses coaching dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi coaching, fokus pada coaching, melihat proses kreatif yang terjadi, dan juga terjadi adanya kolaborasi. Pada modul 2.2, materi yang dipelajari adalah pembelajaran sosial emosional, di mana ada 5 kompetensi sosial emosional yang harus dikuasai, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada proses coaching, seorang coach dan coachee harus memiliki 5 kompetensi sosial emosional. Jika coach dan coachee memiliki hal tersebut, maka proses coaching akan berjalan dengan baik. C.4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar JGP.
Supervisi akademik harus didasarkan pada prinsip-prinsip otonom, kemitraan, dan kepercayaan. Sedangkan menurut Kemdiknas tahun 2010, prinsip-prinsip dari supervisi akademik mencakup 1. Praktis, 2. Sistematis, 3. Objektif, 4. Realistis, 5. Antisipatif, 6. Konstruktif, 7. Kooperatif, 8. Kekeluargaan, 9. Demokratis, 10. Aktif, 11. Humanis, dan 12. Berkesinambungan. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.